Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh kabar yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi diduga mengidap sindrom Stevens-Johnson, SJS. Isu ini mencuat setelah munculnya perubahan pada kondisi kulit dan wajah Jokowi, termasuk ruam yang tampak setelah kunjungannya ke Vatikan. Menanggapi kabar tersebut, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak mengalami SJS, melainkan hanya mengalami reaksi alergi kulit ringan yang dipicu oleh perbedaan iklim antara Indonesia dan Vatikan. Di tengah kabar yang simpang siur ini, penting untuk memahami apa itu sindrom Stevens-Johnson. Penyakit ini merupakan kondisi langka yang dapat membahayakan jiwa jika tidak segera ditangani. Dengan mengenali gejalanya, masyarakat dapat membedakan antara reaksi alergi biasa dan kondisi medis serius yang memerlukan penanganan khusus. Melansir dari laman Cleveland Clinic, sindrom Stevens-Johnson, SJS, adalah gangguan serius pada kulit dan selaput lendir yang menyebabkan ruam, lepuh, dan kulit mengelupas. Kondisi ini juga bisa memengaruhi bagian tubuh lain yang memiliki selaput lendir seperti mata, mulut, dan area genital. Penderita SJS biasanya perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena gejalanya cukup parah. SJS memiliki tingkat keparahan yang berbeda dengan kondisi sejenis bernama Toxic Epidermal Necrolysis, TEN. Keduanya bisa dianggap sebagai satu penyakit dalam spektrum yang sama, hanya saja TEN jauh lebih berat. Pada sindrom Stevens-Johnson, kerusakan kulit biasanya terjadi pada kurang dari 10% area tubuh, sementara pada TEN bisa mencapai lebih dari 30%. Meski begitu, keduanya merupakan kondisi yang bisa mengancam nyawa. Sindrom Stevens-Johnson bisa menyerang siapa saja, tapi lebih sering dialami oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa muda di bawah usia 30 tahun. Lansia juga bisa terkena, terutama jika mereka mengonsumsi obat-obatan tertentu. Wanita dilaporkan lebih sering terkena dibanding pria. Pada anak-anak, SJS biasanya dipicu oleh infeksi seperti pneumonia, sementara pada orang dewasa penyebab utamanya adalah efek samping obat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena sindrom Stevens-Johnson antara lain faktor genetik tertentu, seperti varian gen HLA, antigen leukosit manusia. Kemudian faktor sistem kekebalan tubuh yang lemah, riwayat keluarga dengan SJS, penyakit autoimun seperti lupus, kanker, HIV/AIDS, dan mereka yang baru saja menjalani transplantasi sumsum tulang. Gejala awal sindrom Stevens-Johnson seringkali mirip seperti flu, antara lain demam, nyeri tubuh, batuk, dan sakit pada kulit. Beberapa hari kemudian, gejala sindrom Stevens-Johnson mulai berkembang menjadi ruam kemerahan yang bisa berubah menjadi lepuhan, luka di mulut, tenggorokan, mata, dan area genital atau anus. Kondisi itu diikuti dengan kulit melepuh dan mengelupas, nyeri saat buang air kecil karena luka di area sensitif, sulit membuka mata akibat pembengkakan dan luka, serta air liur berlebihan karena mulut terasa sangat sakit untuk ditutup. Semakin cepat dikenali dan diobati, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa komplikasi jangka panjang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.